Tentu saja kalau yang kita lihat dari hadis Nabi SAW, beliau sering berziarah baki. Jadi yang menaburi bunga ini itu tidak pernah ada contoh. Maka lebih amannya seorang muslim masuk ke zona yang aman. Betul, Kalau betul. zona yang tidak aman adalah zona yang menebak-nebak. Yang penting baik, bisa diterima bisa enggak loh. Ditebak-nebak. Kenapa kita masuk ke zona ini? Buang-buang waktu dan umur kita dan uang kita untuk apa? Kalau kamu mengatakan bahwa ziarah kubur itu adalah bid'ah atau haram, sementara kamu menggaung-gaungkan istilah salaf, justru itu Ya. adalah bohong atas nama salaf. Benar. Tidak ada khilaf tentang ziarah kubur. Kalau yang kamu permasalahkan adalah kroco-kroconya nih, cabang-cabangnya dari ziarah kubur, kayak tadi dah masalah-masalah tadi, ya itunya dong yang kamu kritik. Jangan sampai ziarahnya. Jangan gitu ya. sampai ziarahnya, itu tidak fair secara logika fikih. Tolong. Sudah nggak pernah ziarah kubur, ngeklaim orang ziarah kubur, nggak tahu maksudnya hatinya orang. Dukun no. Dukun ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung, ada pertanyaan dari gara-gara kaum sebelah. Kaum salafi. Ya, kaum salafi yang tidak selesai-selesai Iya, mengatakan ziarah itu tidak boleh. Hmm. Dari kita NU itu gimana Bung? Tentang ziarah itu Bung. Kejelasan hukumnya. Oke. Ini kan berawal dari sebenarnya dari kaum-kaum salafi itu kan, terutama newbie salafi itu. Kayak pras atau disebut buzzernya salafi. Itu kan mengatakan bahwa ziarah kubur itu bid'ah. Tahu ustadz-ustadznya saya nggak tahu juga ya, kayak Ustadz Khalid Basalam atau Iya. semuanya itu. Kalau mengatakan ziarah kubur itu Bid'ah. bid'ah ya. Iya. Itu sebenarnya saya mau bilang dulu ya, itu kebohongan yang besar yang nyata. Nggak Hmm. usah ngaku-ngaku salafi deh, ikut-ikut ulama-ulama salaf, tapi ternyata ketika saya cari di dalam kitab-kitab ulama salaf ternyata nggak ada yang bilang bid'ah sama sekali. Nggak ada itu, ingat itu. Oke, misalnya Tapi dilakukan oleh ulama dulu Bung. Enggak juga. konsepnya nggak tahu kan dilakukan apa tidak kan. Konsepnya Tapi tidak dibahas. pernah ada yang bilang bid'ah Nggak ya. ada yang bilang bid'ah. Nggak tahu ulamanya siapa, bukan ulama salaf mungkin. Oke, bahkan di sini misalnya ya dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan ziaratul kubur, hukmu ziaratul kubur itulah khilafah bainal fuqaha. Tidak ada Tidak perbedaan. ada perkhilafan di antara ulama-ulama fikih fi annahu tundabu lirrijali ziyaratul kuburi. Tidak ada khilaf di kalangan ulama fikih bahwasanya disunahkan ziarah kubur bagi laki-laki karena dalilnya jelas. Coba Rasulullah ini pasti dah. Ini hadis sahih dan viral di mana-mana. Rasulullah SAW bersabda begini kan, ini kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Saya pernah gitu kan, sungguh saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi sekarang fazuruha, pakai fi'il amar loh. Fazuruha, ayo kamu sekarang dah ziarah kubur gak apa-apa. Gitu kan. Fa innaha tudzakiru bil akhirati, karena ziarah kubur itu dapat Mengingat-ingat ya. mengingat akhirat atau mengingat mati dan semisalnya. Dan juga Rasulullah SAW diriwayatkan pernah yakhruju ilal baqi ili ziyaratil mauta, pernah Oh, melakukan ziarah kubur. bahkan Rasulullah Iya, pernah. Iya, dan itu diakui juga sama Khalid Basalam. Entah kenapa kok kesimpulannya tetap Tidak boleh. bid'ah begitu loh. Nggak paham saya juga. Bahkan bukan cuman keluar untuk kebahagiaan, tapi juga Rasulullah mendoakan kayak gitu kan. Yang misalnya ya mengucapkan salam, assalamualaikum daro qaumin mukminin, dan ini banyak riwayatnya, nggak harus cuman lafadz ini kayak gitu ya. Kalau hanya kaum sebelah itu hanya mempersoalkan lafadz-lafadz yang diungkapkan oleh Rasulullah, ternyata riwayatnya banyak. Kok kenapa kesimpulannya ke ziarah kubur itu bid'ah? Harusnya lafadz-lafadznya saja gitu loh. Karena ini Bung, kalau dari kaum sebelah itu banyak hal-hal yang sudah sangat berbeda dari Rasulullah. Misalnya contoh menghias kuburan, menaburkan bunga. Itu katanya Rasulullah tidak pernah ada Bung. Kayak gitu. Ya, ini sebenarnya nanti gini ya. Kalau di dalam persoalan ziarah kubur ini ya, di dalam persoalan ziarah kubur ini sebenarnya ada hukum ziarah kuburnya, ada hukum tata cara dari ziarah kubur itu sendiri. Nah, yang khilaf
di kalangan ulama dan khilafnya itu hanya di beberapa part-part saja dalam persoalan tata cara. Kalau dalam persoalan ziarah ziarahnya kuburnya sepakat ya. itu ulama sepakat. Kalau tadi kan yang dikatakan hukumnya bagi laki-laki nih yang sunnah. Kalau bagi perempuan gimana? Menurut jumhur dimakruhkan. Alasannya kenapa? Karena ada hadis Nabi la'anallahu zawaratil kuburi. Allah itu melaknat, yang tahu melaknat itu kan hukumnya, tapi tetap diarahkan makruh di sini ya. Perempuan-perempuan untuk ziarah kubur. Karena kenapa alasannya? Karena alasannya perempuan itu secara psikis dia itu lebih tragis lah daripada laki-laki kesedihannya, sehingga nanti akan berteriak-teriak dan semacamnya. Yang kayak gitu bukan cuma perempuan, laki-laki juga bisa. Diandaikan seperti itu ya. Oleh karena Tidak seperti sekarang ziarah ke wali-wali. Ya itu. Beda ya. Beda. Makanya kalau mazhab Hanafiyah menurut Qaul Asyh, menurut Hanafiyah bagi perempuan itu disunahkan ziaratul kubur sebagaimana disunahkan juga bagi laki-laki. Wong jelas lafadznya Rasulullah, inni kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuru. Gitu kan, fazuruha. Itu semuanya itu, bukan cuma laki-laki perempuan. Nah, Berarti gitu. perdebatannya di ziarah kubur itu hanya ada di perempuan, apakah boleh atau tidak? Makruh ya, nggak ada yang bilang haram. Iya, perdebatannya di sana. Kalau laki-laki tidak ada jelas, tidak ada perdebatan. Kalau di kroco-kroconya, Bung? Kroco-kroconya. Misalnya nabur bunga gitu. Oke, ini saya mulai dari mungkin teman-teman nanti bisa menyebutkan lah apa saja yang dikeluhkan oleh kaum sebelah gitu ya. Karena mungkin saya hanya menyampaikan sebagian-sebagian saja yang saya cari, yang saya temukan gitu ya. Misalnya dalam persoalan nangis nih, nangis di ziarah kubur. Ketika ziarah kubur boleh enggak? Biasanya kan orang itu kan biasanya doa sambil nangis-nangis dan semisalnya. Dalam kitab tetap yang sama, Al-Mawsu'al Fiqh Al-Kuwaitiyah, Al-Buka'u inda ziyaratil qabri itu jaizun. Boleh. Hukumnya boleh, yang enggak boleh itu kan meratapi. Sampai nyuek-nyuek baju dan sebagainya lah semisalnya itu gitu. Bahkan diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, zaron Nabi SAW, Nabi Muhammad itu pernah berziarah ke kubra ummihi, ke kuburnya ibunya, fabaka ya. Kemudian nangis, wa abka man haulahu, sampai nangisnya Rasulullah ini sampai membuat orang yang di sekitarnya ini nangis juga. Bayangkan gimana itu nangisnya. Sampai buat di sampingnya itu ya, nangis. berarti terseduh-seduh sampai. Ya bisa seperti itu. Intinya tidak niyaha, tidak sampai histeris merobek-robek pakaian. Enggak, Rasulullah enggak begitu. Sedih ya sedih, Rasulullah juga manusia begitu ya. Dan apalagi yang diberatkan oleh saya nih Bung, ketika mengatakan ziarah kepada kuburnya Nabi itu bid'ah. Itu tidak ada sama sekali ulama salaf, ulama kholaf itu tidak ada pernah yang mengatakan seperti itu. Karena ujung-ujungnya kaum salafi ini awalnya mengharamkan atau membid'ahkan ziarah kubur ke ulama solihin, dan itu memang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Jurusnya nanti ke ziarah ke makam Nabi tidak boleh, harus ke sana itu harus ke Masjid Nabawi, bukan ke makam Rasulullah. Bukan makam Rasulullah. Ini tapi memang di sana dilarang ya Bung ya? Di sana itu enggak dilarang, yang dilarang itu ketika berdoa, megang atau berdoa yang histeris kayak gitulah, biasalah ulama-ulama Wahabi kan kayak gitu. Nah, bahkan disebutkan ya di sini dikatakan begini, la khilafa bainal ulama'i fi istihbabi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada khilaf di kalangan ulama dalam kesunahan ziarah kubur kepada Nabi dan wa fi ziyarati kuburil anbiya'i wal auliya'i. Mau ke kuburannya Nabi, mau ke kuburnya aulia, itu tidak ada khilaf. Bahkan diklaim oleh sebagian ulama ya, qala ta'ifatun minal muhaqqiqin, itu sunnatun muakkadatun takrubu min darajatil wajibati. Kalau ke kuburannya Nabi. Hampir dekat, ya. Hampir dekat. Sunnah muakkad lah. Itu. Jadi kroco-kroconya tadi nangis ya Bung ya. Kemudian misalnya dalam kitab Al-Mawsu'al Fiqh Al-Kuwaitiyah soal kroco-kroconya lagi nih. Diakui dalam kitab ini ada yaqa'uli katsirin minan nasi, bahwasanya dari kebanyakan manusia itu sering terjadi perkara-perkara yang makruh. Bukan sampai bid'ah atau haram. Yang itu disebutkan oleh ulama, apa perkara-perkara yang makruh? Perkara-perkara yang makruh misalnya at-tazahum inda ziyarah. Berdesakan ketika ziarah. Karena ke makam wali itu banyak gitu. Ya, Makam Rasulullah itu juga banyak lah kayak gitu.
Terus raf'ul aswati bisolati wassalami ala nabi, ya teriak-teriak ketika sholawat dan salam kepada nabi, doa ketika ziarah kepada nabi atau ziarah sholihin. Itu makruh ya, nggak sampai ya, inget ya. Dan itu pasti ada perdebatannya itu. Iya, Ada pasti ada iya. yang pasti memperbolehkan kan. Benar. Seperti misalnya juga di sini at-tamassuhu bi qabrihi asyarifi, megang lah, Mm-mm. musab-musab ke kuburnya Nabi, tapi sekarang kan nggak bisa. Sudah Jauh ya. kurung. Bahkan di sini juga disebut makruh musab-musab ke syabbaki hijaratihi atau hujaratihi, ke jendela dari kamarnya Nabi, kan ditutup kan itu kan. Menyentuhkan punggung, menyentuhkan perut ke gedungnya kuburnya Nabi itu juga makruh. Tapi tetap ada perdebatan ya, ingat ya. Juga misalnya yang kroco-kroconya lagi nih ya. Misalnya Nabi pernah mengatakan begini, Bung. La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Wala taj'alu qabri idan. Dan jangan jadikan kalian itu kepada kuburku idan sesuatu yang kayak Idul Fitri, kayak Idul Adha gitu, Bung. Perayaan yang hanya pada waktu-waktu tertentu kamu ke kuburanku. Gitu kan. Nah, dari hadis itu banyak sekali ulama-ulama Wahabi Salafi mengatakan bahwa kok ada sih haul-haul misalnya. Padahal Nabi bilang kayak gitu. Atau kok ada sih kamu ziarah kepada makam-makamnya wali, makam-makamnya para orang-orang soleh itu di hari-hari tertentu, misalnya di Itu bulan Rajab, di bulan Sajab. Berdasarkan hadis itu katanya tidak boleh. Tidak boleh. Padahal misalnya dalam kitab Manhajus Salaf karangannya Buya, di sini nih sudah diwanti-wanti. Memang orang-orang yang mengatakan seperti itu disebut orang yang al-ghaluna wa yu'awwiluhal mubtiluna fayahmiluna ha ala hawahum wa yuridunaha fi ghairi mauridha. Jadi sebenarnya mereka itu disebut orang-orang yang gulu, berlebihan di dalam memanai hadis itu dan tidak menempatkan pada tempatnya. Mereka mengatakan syirik, mengatakan haram, mengatakan bid'ah, mengatakan khilafus sunnah lah, dan semisalnya. Padahal maknanya dengan segala riwayatnya yang sangat banyak itu, maknanya menurut beliau malah di hadis itu yuhtamalu ayyakunal muradu bihi al-hathu ala kathrati ziyarati sering-sering qabrihi. ya. Harus sering-sering, iya kan? Menunjukkan bahwa motivasi untuk sering-sering ziarah, jangan sampai dilupakan, jangan sampai dijadikan hanya sebagian-sebagian waktu. Tapi tidak mengatakan bahwa sebagian itu salah. Gitu kan? Iya. Bahkan ada yang memahami bahwa di sana itu larangannya berziarah itu dijadikan hanya di hari khusus, di hari yang lain tidak mau. Kan orang-orang NU kenapa kok tetap ya mau kapanpun sebenarnya, cuman di hari-hari tertentu itu lebih ada motivasi tersendiri lah untuk melakukan itu. Jangan sampai disalahpahami kayak gitu. Tak mengkhususkan waktu. Dan juga ada yang memahami hadis itu maksudnya melarang untuk su'ul adab ketika ziarah. Karena biasanya umat-umat terdahulu itu ketika ziarah kepada para nabinya, mereka itu menjadikannya sama seperti hari Id. Bergurau ketika ziarah, itu kan sama kayak hari Id kan. Hari Id kan gurau dan biasa. Jangan sampai kayak gitu, itu su'ul adab. Dan itu diklaim oleh Abu ya sebagai makna yang paling lebih dekat kepada kebenaran. Tidak ada sama sekali untuk menunjukkan bahwa hadis itu melarang di waktu-waktu tertentu. Bahkan kalau dilihat di hadis-hadis yang lain, pernah enggak ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi atau sahabat Nabi melakukan amal-amal baik tertentu di waktu tertentu? Ada pastinya. Banyak sekali. Misalnya diriwayatkan dari Ibnu Umar, ini hadis sahih semua. Rasulullah SAW datang ke Masjid Quba setiap Sabtu. Mengkhususkan datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Dan di Fathul Barinya dikatakan ini di dalam hadis ini menunjukkan semua perbuatan baik yang boleh dilakukan dan dikhususkan di waktu tertentu. Jelas itu di Fathul Bari. Adanya ngaji Fathul Bari. Nah kayak gitu ya. Itu tentang kalau ini Bung, ini sebenarnya pertanyaan besarnya itu gini. Pertanyaan besarnya itu kalau doa itu tidak usah di kuburan, di masjid tempat doa itu. Katanya kalau di kuburan itu Bung, syirik. Gimana itu Bung?
Itu kan sebenarnya pasti dalilnya hadis ini. Nabi itu pernah berdoa begini. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai wathanan yu'badu. Wathanan ini kan sesembahan, patung yang disembah kayak gitu kan. Kan anggapannya kaum-kaum salafi menganggap sama kita seperti menyembah patung gitu. Cuma bedanya ini menyembah kuburan. Takut terjerumus ke sana katanya Bung. Makanya ndak usah gitu. Lebih baik katanya sebagai muslim yang baik menghindari itu. Padahal kalau dia mengatakan seperti itu ya. Ini secara logika. Berarti kamu tidak lagi melanggengkan dari doa Nabi. Nabi bilangnya ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai perbuatan tempat syirik lah. Kalau kamu mengatakan ada muslim yang berbuat syirik seperti itu berarti kan kamu menyalahi hadis itu ya. Doa Nabi padahal Allah mewujudkan itu. Iya kan? Allah kan jelas-jelas mewujudkan itu. Bahkan di dalam kitabnya Abu ya dikatakan begini. Dari seluruh riwayatnya makna hadis itu adalah melarang untuk memaksudkan kuburan itu untuk disolati sebagai objek untuk takzim. Sebagaimana takdim kepada ini Allah. juga kaum salafi yang salah paham bagiku. Kok bisa mengklaim maksud kita ziarah kubur gitu. Di saat mereka ada ziarah kubur. Ya itu. Orang kita ziarah kubur tidak pernah ada niatan nyembah kubur. Ya itu. Tidak ada kan. Ada. Kita benar-benar ziarah kubur ke makam wali, ke makam nabi. Kalau yang ziarah ke Madinah. Sebagai wasilah. Semuanya pasti gitu. Dan kita mewujudkan doa Nabi tadi kan. Dan semuanya pasti gitu. Iya diklaim. Tidak mungkin itu ada yang nyembah itu. Benar. Falaisa fil muslimina man yu'adzimu qabrahu bisolati alaihi wa au ilaihi. Bahkan ke kuburannya Nabi tidak ada seorang muslim pun yang mentakdim kepada kuburannya Nabi. Tidak ada. Untuk sholat kepada harus Nabi ini kayak Nabi Isa gitu dijadikan Tuhan. Gak ada yang kayak gitu. Tolong. Sudah gak pernah ziarah kubur. Ngeklaim orang ziarah kubur. Gak tahu maksudnya hatinya orang. Dukun no. Dukun ya benar-benar. Ada lagi Bung? Kroco-kroconya tadi mungkin apa tadi Bung? Nangis. Kemudian yang kedua itu. Nyium-nyium misalnya. Oh ya. Nah, nyium kuburan misalnya. Di sini juga disebutkan. Boleh juga ternyata Bung. Hilaf di kalangan ulama. Ada yang memperbolehkan berarti Iya. kan. Oke, ada yang menganggap itu bid'ah. Ada ya madhab Hanafi dan Malikiyah ya menganggap itu bid'ah. Madhab Syafi'iyah Hanabila itu makruh. Sebenarnya ya Syafi'iyah itu menganggap makruh kalau tidak dimaksudkan tabarruk. Tapi kalau mencium itu dimaksudkan tabarruk. In kusida bitakbilil atrihati at-tabarruku lam yukroh. Terus apa lagi kroconya Bung? Nyiram bunga tadi. Oh itu jelas itu. Fathul Mu'in ada tuh. Iya di Fathul Mu'in ada ya. Sungguh kalau itu orang-orang itu nganggep bid'ah ya. Tanpa mengetahui kaul-kaul ulama. Itu gak usah ngomong-ngomong ulama salaf dah. Ini saya kasih madhab Syafi'iyah ya. Ini madhab Syafi'iyah sajalah. Mengatakan bahwa yusan luwat ul jaridil akhdari alal qabri. Disunahkan meletakkan pelepah Kurma yang itu. apa namanya yang Masih masih hijau yang masih segar. Kalau kita kan bunga-bunga tidak usah dikasih pelepah kurma jelek juga dikasih pelepah kurma. Beda kayak gitu. Kemudian ada juga yang tentang nyiram kuburan itu boleh gak sih mana itu? Ya Allah kamu tidak usah ngaku ulama salaf kalau nggak tahu madhab dari salaf. Di dalam kitab Iqna juga disebutkan yundabu ayyarushal qabra bima'in. Memercikkan air kepada kubur. Itu kan memercikkan ndak nyiram. Sama aja. Please lah mikirlah jadi orang lah. Kalau ada itu Bung. Kalau apa baca Al-Quran ke kuburan itu Bung. Gimana itu Bung? Membaca Quran ya di atas kuburan itulah yang dilulukan. Sekali lagi itu ikhtilaf fuqaha. Madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan tidak makruh. Ini tiga madhab ini jelas ini. Tidak makruh membaca Al-Quran. Bal tustahabbu bahkan itu disunahkan. Jelas kok. Ada hadis marfu ya diriwayatkan dari Anas. Beliau berkata man dakhala al-maqabira faqara'a fiha yasin khaffafa anhum yauma idzin atau khuffifa anhum yauma idzin. Barang siapa yang masuk kubur kemudian dia membaca Yasin maka akan diringankan adab-adab kubur atau adab semisalnya yang untuk kuburan itu. Berarti anu ya Bung ya, yang ada perselisihan di kerucu-kerucunya saja ya. Sementara ziarah kuburnya jelas itu. Jelas. Dan sekali lagi tidak ada yang pernah berniat untuk menyembah kuburan. Ingat itu, kami orang yang selalu ziarah kubur tidak pernah berniat kayak gitu.
mau bacaannya, baca Yasin, baca surat Al-Baqarah pertama, awal dan akhir itu semuanya warid dari Nabi, semuanya ada. Ini saya tampilkan ya dari Ibnu Umar ketika mau berwasiat itu disunahkan untuk membaca Fatihah awal-awal Baqarah, kemudian akhir-akhir Baqarah. Bahkan kalau mazhab Syafi'iyah membaca apapun dari Al-Qur'an itu apa namanya? Mata yassara minal Qur'an dan Iya, jangan- itu untuk sholat sunnah. itu ya. Dan wa mimma warada anis salaf, Imam Al-Qurtubi mengatakan baca surat Ikhlas 11 kali dan menghadiahkan pahalanya untuk orang yang di dalam kuburan itu, maka akan Ringankan, diampuni. Dan segala dosa-dosanya. macam lah ya Bung ya. Segala macam. Semuanya pasti ada. Lagi baca Yasin, Tabarok, Al-Mulk, Takatsur. Aduh, banyak sekali itu. Ada lagi pesan Kesimpulannya terakhir gini, mungkin? Bung. Kesimpulannya gini. Kalau kamu mengatakan bahwa ziarah kubur itu adalah bid'ah atau haram, sementara kamu menggaung-gaungkan istilah salaf, justru itu Ya. adalah bohong atas nama salaf. Benar. Tidak ada khilaf tentang ziarah kubur. Kalau yang kamu permasalahkan adalah kroco-kroconya nih, cabang-cabangnya dari ziarah kubur, kayak tadi dah masalah-masalah tadi, ya itunya dong yang kamu kritik. Jangan sampai ziarahnya Jangan gitu ya. sampai ziarahnya, itu tidak fair secara logika fikih. Benar. Dan ingat, jangan sampai hanya menyebarkan satu pendapat kemudian menyalahkan pendapat lain. yang lain. Benar. Kalau nggak tahu fikih, gimana katanya Abu ya? Sebab utama, faktor utama orang itu menyalah-nyalahkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan adalah adamu tafaqquhi. Bodoh. Gak tahu fikih, gak tahu pendapat ulama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.